Halo, perkenalkan nama saya Andini Setiarani Sucito. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Berikut ini adalah tentang terminologi hadis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa yang berarti sesuatu yang baru. Secara terminologi, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Fungsi dari hadis adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Islam. Ada pula beberapa pembagian hadis, diantaranya hadis qauli yang merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi yang berupa perkataan atau ucapan yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Contohnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua ada hadis fi'li, yaitu hadis yang menyebutkan perbuatan atau amalan Nabi Muhammad SAW, seperti hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah hadis takriri, yaitu penetapan atau penelitian Rasulullah SAW terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan oleh para sahabat yang perkataan atau perbuatan mereka diakui serta dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis Rasulullah SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra berkata, "Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun." Maka Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda, "Barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi." Hadis riwayat Bukhari 5538. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti jalan, cara, atau tradisi. Secara terminologi, sunnah memiliki beragam pandangan ulama. Seperti menurut ahli hadis, sunnah berarti semua yang berasal dari Nabi. Menurut ahli usul fiqh, sunnah adalah penjelas dan pelengkap Al-Quran. Menurut ahli fikih, sunnah adalah ucapan atau perbuatan Nabi terkait syariat. Berikut adalah pengertian khobar dan juga atsar. Khobar secara etimologi adalah berita atau informasi. Secara terminologi, khobar adalah berita yang berasal dari Nabi, sahabat, ataupun tabi'in. Pengertian atsar. Atsar adalah bekas, jejak, atau sesuatu yang ditinggalkan. Berikut adalah unsur-unsur hadis, yaitu sanad dan matan. Sanad secara bahasa adalah sandaran, tempat bersandar, dan jalan. Secara istilah, sanad adalah mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Sanad sangatlah penting bagi sebuah hadis, karena sebuah hadis harus memiliki sanad untuk disebut hadis. Yang kedua adalah matan. Secara etimologi, matan adalah tanah yang keras dan meninggi. Secara terminologi, matan adalah isi kandungan dan atau lafaz hadis itu sendiri, apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad. Sekarang saya akan membahas tentang perbedaan hadis nabawi, qudsi, dan Al-Quran. Hadis nabawi adalah hadis yang merujuk pada segala sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi. Hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi dan disandarkan kepada Allah. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah. Perbedaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi. Dari sudut sandaran, hadis nabawi disandarkan kepada Nabi, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Nabi dan kepada Allah. Dari sudut penisbatan, hadis nabawi dinisbatkan kepada Nabi baik redaksi maupun maknanya, sedangkan hadis qudsi maknanya dinisbatkan kepada Allah dan redaksinya kepada Nabi. Dari sudut kuantitas, hadis nabawi hadis yang lebih banyak daripada
qudsi, sedangkan hadis qudsi lebih sedikit daripada hadis nabawi. Lalu, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad, sedangkan hadis qudsi bukan. Yang kedua, Al-Quran wajib dibaca dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi diberikan langsung melalui ilham atau mimpi. Yang keempat, Al-Quran redaksi dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Yang kelima, menolak Al-Quran adalah perbuatan kufur, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang keenam, Al-Quran memiliki aturan khusus, seperti bersuci saat memegang atau membaca. Hal ini tidak berlaku pada hadis qudsi. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe.